banyak pendeta membantah terkait roh Elia masuk ke Yohanes Pembaptis. Seorang pendeta memutarbalikan perkataan ini. Dia katakan, saya telah mengajarkan sesat. Sesungguhnya saya tidak pernah terangkan bahwa Yohanes kesurupan roh Elia, tetapi dalam roh dan kuasa Elia. Dan dalam ayat ke-14 ini jelas, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang. Lelang dakwah, lukisan Old Golden Rose, karya Mary Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pengeboran air sumur Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang, sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf. Dana yang dibutuhkan untuk pengeboran sekitar 150 juta rupiah karena lokasi berada di atas bukit dan menembus kedalaman batu keras di atas 100 meter. Selama air mengalir, maka insya Allah pahala akan mengalir juga untuk Bapak Ibu semuanya. Lukisan Old Golden Rose ini dilelang dengan harga 8.500.000 rupiah saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Kita akan beranjak kepada materi berikutnya, yakni ada pendeta yang menyangkal dari statement Tuan Guru bahwa banyak pendeta membantah terkait roh Elia masuk ke Yohanes Pembaptis, bahwa itu dikatakan tidak ada dalilnya. Ya. Itu bagaimana Tuan Guru? Oh ya, oke. Ya. Saya memulai dari Matius pasal 11, Ya. ayat yang ke-13 sampai 15. Ini menerangkan bahwa roh Elia masuk kepada roh Yohanes Pembaptis. Ya. Dan banyak para pendeta tidak tahu hal ini. Ya. Ini bukan berarti Yohanes telah kesurupan roh Elia, bukan. Ya. Namun yang dimaksudkan di sini adalah semangat daripada Elia itu diturunkan kepada Yohanes Pembaptis. Nah, saya bacakan dalilnya, karena ada seorang pendeta memutarbalikan perkataan ini. Ya. Dia katakan, saya telah mengajarkan sesat. Masa seorang nabi kesurupan roh Elia? Ya. Saya tidak pernah sampaikan kesurupan. Tetapi dalam fakta roh Elia masuk kepada Yohanes. Saya bacakan ya, ada 3 ayat yang mendukung hal ini. Matius pasal 11 ayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat bahwa hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Jadi dengan jelas akan muncul seorang yang dikuasai oleh Allah, yaitu Yohanes. Dan dalam ayat ke-14 ini jelas, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang. Nah, ini bukan rekayasa, tetapi disebutkan justru Ya. Yohanes itu ialah Elia. Sangat gamblang ini. Ya. Mari kita baca kembali pada Matius
Matius pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-11. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Jadi ketika Yesus mengungkapkan Elia akan datang dan masuk kepada Yohanes Pembaptis, maka mengertilah murid-murid Yesus itu bahwa Yesus berbicara Yohanes. Memang dalam fakta Yohanes sendiri tidak tahu kalau dirinya dikuasai oleh roh Elia, dikuasai urapan semangat Elia. Nah, saya akan buktikan yang paling terakhir. Lukas pasal 1 ayat yang ke-17. Ini berbicara kelahiran Yohanes Pembaptis, ya. Saya bacakan saja pada nomor ke-17. Kalau saya baca dari ayat 1 panjang ini, ya. Dan dia akan berjalan mendahului Tuhan. Benar, Yohanes lebih dulu lahir daripada Yesus. Dalam roh dan kuasa Elia. Jadi ini Yohanes disebutkan dengan jelas dalam roh dan kuasa Elia. Jadi para pendeta yang membantah justru mempersalahkan saya. Sesungguhnya saya tidak pernah terangkan bahwa Yohanes kesurupan roh Elia, tetapi dalam roh dan kuasa Elia. Maksudnya dalam roh dan kuasa Elia ada rencana Allah yang sangat luar biasa, tetapi tidak semua orang yang mendapatkan talenta ini, ya. Memang betul disebutkan Elia akan datang dalam bentuk apa? Kedatangannya bukan dalam bentuk wujud manusia, tetapi dalam bentuk roh. Dia masuk kepada Yohanes. Ya. Karena kita tahu bahwa roh itu adalah semangat, roh itu adalah angin. Ya. Jadi di sini bisa memiliki pengertian semangat Elia masuk kepada Yohanes, ya. Roh itu masuk ke dalam roh. Jadi apakah Roh Kudus tidak mungkin masuk ke dalam jiwa manusia, tetapi masuk ke dalam roh manusia? Bukankah manusia itu memiliki tubuh, jiwa, dan roh? Jadi dia masuk ke dalam roh manusia. Nah, kesimpulannya memang banyak yang belum tahu, tapi saya berikan kesimpulan. Ya. Nah, Yohanes. sebelum kesimpulan, Ya? ada pendeta silakan. juga yang menyatakan bahwa katanya Tuan Guru pernah menyampaikan di konten sebelumnya itu bahwa Yohanes kesurupan. Padahal Tuan Guru Pak Danjo Momek tidak pernah menyampaikan itu. Betul? Ya. Tidak pernah menyampaikan bahwa Tidak pernah saya menyampaikan Yohanes kesurupan. kesurupan. Karena pengertian kesurupan Ya. konotasinya negatif. Ya. Negatif. Ya, roh Ya. Elia. Ya, bukankah roh itu ada semangat? Ya, tetapi Atau mereka yang menyampaikan tuh memutar balik. Iya. Putar balik. kata ruah, Ya. angin. Ya. Ya. Jadi ini memiliki pengertian bahwa Yohanes memiliki semangat daripada Elia itu sendiri. Ada kuasa daripada Elia itu sendiri. Iya. Ya. Dan kadangkala kita tidak mengerti. Misalnya
orang tua kita telah meninggal dunia, mereka berada kepada alam roh, ya. Fungsi mereka itu berdoa. Jadi doa mereka itu bisa mempengaruhi keluarga kita yang ada di muka bumi. Iya. Baik. Ya. Baik. Seperti itu. Ya. Apalagi yang saya mau sampaikan. Sebelumnya kepada para penonton, untuk perlu saya sampaikan bahwa Tuan Guru Bapak Danja Mumek ini dulunya adalah seorang pendeta yang setiap kali dalam berkhotbah itu berapi-api, mirip seperti Bung Tomo, dan beliau memang karakternya seperti itu, suka dalam berbicara dengan motivasi, ya, motivator. Jadi pendeta yang motivator beliau ini, Tuan Guru, yang ketika berbicara itu menghentak-hentak begitu. Kalau tidak percaya bisa disaksikan di dalam konten-konten beliau ketika berkhutbah, ketika masih menjadi seorang pendeta sebelum masuk Islam. Ada di channel YouTube beliau, namanya channel YouTube-nya Dance Mumek, ya. DANTCE spasi Mumek, MUMEK. Kalau sulit dicari di YouTube, caranya begini, cara mencarinya, Dance Mumek channel, begitu. Nanti akan muncul channel beliau. Nah, di dalam konten-konten beliau yang ketika beliau masih menjadi seorang pendeta, beliau berkhutbah itu berapi-api. Dan jangan salah kalau beranggapan bahwa kalau dalam memberikan paparan sekarang malam ini kok berapi-api begitu, ya, karena masih terbawa dari karakter beliau ketika masih berkhutbah dulu, masih jadi pendeta, sering berapi-api. Memang begitu. harus begitu, itu. supaya pemirsa tidak ngantuk. Begitu. Ya, iya. Karena di dalam Bible juga itu disebutkan nyaringkanlah suara. Nyaringkan suara, iya. Ya. Dan di Islam juga begitu sebenarnya, para pengkhotbah, ya, khutbah Jumat itu terutama. Ya. Kalau berkhutbah itu disunahkan untuk berkata lantang, menyuarakan lantang, ya, agar semangat, dan para jamaah itu juga tidak mengantuk, begitu. Supaya double. Kalau betul. Misalnya mikrofon ini kurang fungsinya, ya, ditambah dengan semangat berapi-api. Di belakang kami ini adalah tanah milik Bunda Shana, ketua dari MCN Ayah Sofia Sangihe. Beliau akan wakafkan tanah ini untuk kepentingan para mu'alaf. Dan nanti rencananya di sini akan dibangun sentra untuk pendidikan para mu'alaf, pembinaan para mu'alaf, sekaligus pembinaan anak-anak para mu'alaf. Doa dan harapan kami insya Allah para donatur setia dimanapun berada bisa sama-sama turut mengeksekusi niat kami yang tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sama-sama bisa kita mencari berkah manfaat harta kita dunia wal akhirat. Demikian insya Allah bisa segera terlaksana, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah